Ya, perjalanan spiritual seseorang itu tujuannya adalah apa yang akan kita bicarakan malam ini. Seseorang boleh saja mengerti semuanya, bisa merasakan pikiran orang, bisa meditasi secara sangat cepat dan dalam, bisa masuk dalam semua kesadaran, tetapi tanpa pengetahuan yang satu ini, maka sia-sialah perjalanan spiritual orang tersebut. Sebetulnya apa yang saya mau katakan malam ini sudah saya bahas di VT-VT sebelumnya. Tapi dari pertanyaan-pertanyaan yang timbul, saya menjadi jelas bahwa kebanyakan dari orang-orang yang mendengarkan VT-VT saya atau live saya belum mengerti benar tentang pembebasan aku. Pembebasan aku sangatlah penting. Karena itulah tujuan, selain tujuan dari orang yang berspiritualitas, juga merupakan tujuan dari penciptaan manusia. Baiklah, saya akan mulai dulu dari awal penciptaan manusia. Yaitu saya ulangi lagi, sesuatu ketidakberadaan total, tidak ada apa-apa, karena tidak ada apa-apa timbul keinginan. Keinginan untuk mengetahui keberadaannya. Keinginan yang pertama ini merupakan getaran pertama yang membuat gelombang. Dan gelombang tadi kemudian bergerak. Gelombang yang bergerak tadi menjadi hidup. Hidup ketika merasakan dirinya sendiri, maka rasa yang timbul adalah aku. Aku itu adalah rasa ada dan mengerti kalau ada. Hidup ini bergerak terus, menciptakan mesin pencipta yang disebut pikiran. Pikiran tadi memaknai hidup sebagai aku dan bukan aku. Kemudian aku mengalami hidup dengan melekati. Nah, ini adalah intro yang mungkin susah untuk dicerna oleh pikiran. Tapi saya akan mulai dari kehidupan manusia. Sejak kecil, kita sudah dibentuk menjadi ego. Ketika kita mulai bisa berpikir, kita mengerti tentang orang tua kita. Kita mengerti bahwa kita adalah anak. Dengan kita mengerti orang tua kita mempunyai keinginan. Apakah keinginannya? Bisa menyenangkan orang tua. Apabila kita tidak bisa menyenangkan orang tua, kita menjadi sedih. Karena apa? Karena kita sudah menjadi anak. Ketika orang tua kita meninggal, kita sedih, kita menangis. Karena apa? Bukan karena orang tua kita yang meninggal. Kenangan-kenangan kita yang sudah kita bentuk, yang membuat aku itu sudah melekat pada sosok ayah. Sosok ayah itu sudah menjadi bagian dari diriku. Yang kutangisi itu adalah hilangnya sebagian dari diriku. Kemudian kita bersekolah.
Bersekolah kita diajarkan, ayo belajar yang benar biar jadi juara kelas. Juara itu apa? Prestis. Kita dibentuk menjadi prestis. Sehingga kalau kita tidak juara, kita sedih. Tanpa kita sadari, kita sudah dibentuk sebagai prestis. Terus, kita bekerja. Bekerja kita dituntut untuk bekerja dengan baik. Di situ pikiran sudah jalan. Kalau saya kerja baik, saya juga harus dihargai. Kalau saya tidak dihargai, saya marah. Marah ini adalah derita. Derita karena apa? Karena saya sudah menjadi pegawai. Aku sudah menjadi pegawai. Terus kita menikah. Kita punya istri atau punya suami. Begitu kita punya pasangan, wah, dengan dasar cinta, saya menuruti kehendak pasangan saya. Saya sudah menjadi suami atau istri. Begitu saya sudah menjadi suami atau istri, saya berniat untuk membahagiakan pasangan saya. Kalau pasangan saya kemudian tidak memberi perhatian ke saya, karena dengan membahagiakan kita menuntut perhatian juga. Kalau dia tidak memberi perhatian kepada saya, akhirnya saya akan marah. Marah ini adalah derita. Karena apa? Karena saya sudah menjadi suami atau istri. Demikian juga dengan anak. Sebagai orang tua, kemauan kita adalah melindungi, mencintai anak-anak. Tapi kita juga berharap anak-anak harus nurut kepada saya. Kalau tidak nurut, saya marah. Ya, dalam kondisi keinginan saya supaya saya mencintai anak dan kemarahan karena anak itu tidak menurut kepada saya, ini adalah konflik di dalam diri. Ketika saya menjadi pegawai, saya harus melakukan pekerjaan yang merupakan tanggung jawab saya. Tapi sebagai kepala keluarga, saya ingin berkumpul bersama keluarga. Ini juga terjadi konflik. Jadi segala sesuatu yang sebetulnya itu adalah alur kehidupan yang dimaknai oleh pikiran sebagai momen-momen. Momen ini sudah menjadi aku. Aku sebagai ayah, aku sebagai anak, aku sebagai pegawai, aku sebagai suami, aku sebagai warga negara, dan lain-lain. Itu adalah momen-momen, hanya momen. Tapi itu sudah menjadi aku. Gilanya lagi, aku juga menjadi uang. Dengan aku berkata, dengan aku selalu merasakan memegang uang, maka uang ini sudah menjadi aku, uangku. Sehingga begitu kita harus membayar sesuatu, rasanya ada bagian dari tubuhku yang hilang. Aku juga sudah menjadi mobil. Aku menjadi rumah. Aku menjadi power, kekuasaan. Aku menjadi prestis. Aku terkenal. Aku juga sudah menjadi status. Ini segala tadi menjadi aku. Yang menyebabkan kalau ini hilang, mobil saya dicuri orang, maka rasanya sebagian dari tubuhku yang hilang. Kita begitu melekat pada benda-benda, pada tubuh, pada pikiran, pada waktu, momen-momen tadi.
pada keinginan ketika kita menjadi pikiran. Coba Anda perhatikan, ketika Anda menjadi pikiran Anda, maka akan timbul keinginan. Segala sesuatu, segala kondisi yang muncul, yang mungkin menghalangi tercapainya keinginan Anda, pasti timbul penolakan. Dan Anda akan melekati hal-hal yang memungkinkan keinginan Anda untuk terkabul. Nah, ini ketika kita menjadi pikiran, selain dari kualitas pikiran itu sendiri. Ketika Anda menjadi tubuh, Anda melekat juga. Anda menginginkan kenikmatan-kenikmatan tubuh. Anda menolak kondisi tubuh Anda. Wah, saya ini kok pendek orangnya. Wah, hidung saya kok pesek. Mata saya kok nggak sinkron kiri dan kanan. Ini adalah kelemahan-kelemahan tubuh yang selalu kita tolak. Yang menyebabkan seseorang itu menderita. Kemudian kita juga menjadi perasaan. Kita menjadi status segala macam itu. Ini bagaimana bisa terjadi? Terjadinya karena Anda dari kecil, Anda dikondisikan oleh masyarakat. Ini anakku juara, aku juara. Ini anak ini bodoh, aku bodoh. Ini mainanmu, begitu rusak, nangis. Karena dia sudah menjadi mainan. Begitu mainannya rusak, sebagian dari dirinya hilang. Ini dikondisikan. Kondisi-kondisi ini dari yang waktu, dari yang pikiran, dari yang tubuh, dari perasaan, dari benda-benda, dari rasa-rasa, semua itu menjadi aku. Dari kecil kita sudah tidak dikasih kesempatan untuk berpikir. Sehingga jarang sekali orang yang menyadari bahwa kita ini sudah melekati segala hal. Sehingga kita meyakini bahwa memang sebetulnya saya adalah itu. Ini sudah menjadi kebiasaan di masyarakat. Di dunia manusia ini sudah menjadi kebiasaan. Kita tidak pernah menyadari bahwa kita ini sudah menjadi segala macam dalam mengalami hidup ini. Sekarang saya ajak Anda untuk melihat, merasakan aku dengan menanyakan, yang berpikir tentang segala sesuatu ini siapa? Aku. Coba rasakan rasa aku itu. Ayo kita sama-sama. Kita sama-sama semua supaya bisa merasakan. Aku yang merasakan semua ini. Aku rasakan rasa aku itu. Sekarang rasakan saja, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang nanti Anda harus jawab setelah kita melakukan perenungan ini. Apakah rasa aku ini ada hubungannya dengan benda? Dengan uang, dengan mobil, dengan rumah, dengan rekening, dengan alat-alat, dengan perhiasan. Apakah rasa aku ini bersentuhan dengan tubuh? Apakah rasa aku ini bersentuhan dengan pikiran?
Apakah sebagai aku Anda merasakan laki-laki atau perempuan? Apakah sebagai aku Anda tersentuh oleh waktu? Nah, sekarang Anda sudah merasakan. Itulah aku yang sebenarnya. Tadi yang saya beberkan tadi adalah aku-aku yang selama ini kita jadikan aku. Aku yang rasa tadi. Yang saya tanyakan, apakah Anda merasa sebagai laki-laki atau perempuan sebagai aku? Apakah aku itu perlu tubuh? Apakah aku itu bersentuhan dengan nalar atau pikiran? Apakah aku itu adalah benda? Anda sudah melihat sendiri, aku itu yang itu, rasa aku. Kemudian rasa aku itu tadi menyentuh, menempel, melekati pada segala sesuatu yang sudah saya utarakan tadi. Menjadi benda, menjadi masa lalu, menjadi keinginan yang adanya di masa depan, menjadi penolakan dan pengejaran oleh pikiran, menjadi tubuh. Apa hal yang tidak kita lekati, kita kaitkan dengan aku, dengan diri, dengan rasa aku tadi. Rasa aku itu adanya sendiri. Kemudian rasa aku ini melekati, menjadi segala sesuatu. Tempat tidurku, bantalku, sepatuku, bajuku. Begitu hilang, rasanya ada. Diri yang hilang. Diri yang ada ini harus dipertahankan untuk selalu ada. Diri ini padahal sudah menjadi macam-macam tadi. Menjadi benda, menjadi uang, menjadi kehormatan, menjadi status, menjadi pencapaian, menjadi bentuk tubuh, kualitas pikiran, segala macam itu sudah menjadi aku. Nah, aku ini selama belum disadari oleh seseorang, apapun tingkatan spiritualnya, orang itu akan selalu menderita. Orang itu belum bisa lepas, belum bisa bebas. Karena apa? Karena dirinya masih menjadi. Padahal kalau kita kembali ke awal pada proses penciptaan, apa tujuannya? Tujuannya adalah mengetahui keberadaannya. Mengetahui keberadaannya sendiri sebagai apa? Yang ada. Mengetahui keberadaannya sendiri sebagai yang ada. Nah, sekarang ini sampai kita pada proses menjadi. Yang mengetahui itu siapa? Aku yang mana? Aku yang menempel pada segala hal. Jadi proses penciptaan ini belum tercapai. Karena yang berkeinginan itu adalah kesadaran yang maha ada. Untuk mengerti kondisinya sendiri, keadaannya sendiri. Sekarang kita, dalam kondisi kita sekarang ini, yang mengerti kondisi kita adalah segala sesuatu yang dilekati oleh rasa aku. Jadi kesadaran itu belum bisa mengerti kondisinya, hidup ini sendiri. Hidup itu yang dilekati tadi. Tapi masih menjadi ego. Aku yang menolak.
Aku ini bukan satu kesadaran. Aku ini adalah bentukan. Nah, karena ini terbentuknya dari kebiasaan sehingga saya jadi yakin bahwa itu memang saya. Caranya melepaskan bagaimana? Dengan melihat. Tentunya Anda sekarang sudah tahu. Saya sudah ceritakan dari awal nih loh. Aku itu terbentuknya dari awal tadi waktu yang ditandai dengan momen-momen aku menjadi ini, terus aku sebagai itu, aku menjadi ini, karena aku pernah mengalami menjadi itu. Waktu momen-momen tadi ditandai menjadi diri. Semua benda yang kita pernah tahu, kita lekati menjadi aku. Bahkan mangga yang baru beli kemarin, itu sudah menjadi manggaku. Begitu ini kita simpan di lemari pendingin, besok pagi nggak ada, kita akan teriak, manggaku di mana? Gua nggak tahu, nggak ada yang ini. Marah kita. Nah ini, makasih Kosong. Nah ini yang menjadikan orang itu tidak sadar. Jadi kesadaran sendiri itu belum bisa mengetahui kondisinya. Karena kondisi-kondisi tadi dibentuk oleh suatu keyakinan yang tanpa sadar terbentuk. Maka kita merobohkan keyakinan itu hanyalah dengan melihat kebenaran. Memperhatikan. Saya tadi menonton sebuah video yang cukup bagus. Saya lupa ininya. Siapa yang membuat. Tapi dia mengatakan kata memperhatikan. Hati manusia itu tempatnya rasa. Kita memperhatikan itu kita merasakan dengan hati. Jadi apa yang saya ceritakan, diri-diri yang sudah terbentuk tadi, itu kita lihat, kita rasakan dengan hati kita. Sehingga kita mengerti kebenarannya. Bahwa yang kita lihat tadi, itu ternyata bukan aku. Nah, aku yang mana? Aku yang Anda rasakan, yang tidak ada laki, yang tidak ada perempuan, yang tidak butuh tubuh, yang tidak melekat pada pikiran, yang bukan waktu, yang bukan prestis, bukan pencapaian, bukan kekuasaan, bukan segala macam. Bagaimana bisa aku yang rasanya itu adalah pakaianku, adalah pakaian, adalah uang, adalah masa lalu, adalah masa depan. Aku itu rasanya adalah sekarang, di sini. Sesuatu yang tidak sekarang dan di sini, itu bukan aku. Itu adalah hasil kebijaksanaan dari kita memperhatikan. Oh, ternyata yang saya yakini saya itu adalah itu. Ternyata bukan itu. Ternyata bukan itu. Begitu kita bisa mengetahui, oh ternyata saya ini, aku ini rasanya begini. Kenapa aku meyakini sebagai yang itu? Pasti ini bukan aku. Dengan kita mengetahui ini bukan aku, maka runtuhlah keyakinan itu. Aku sudah tidak mau lagi. Aku sudah melihat kebenarannya. Aku bukan yang itu. Dengan runtuhnya keyakinan kita, maka kita sudah otomatis tidak menjadi diri-diri yang tadi. Aku pemilik uang yang ini, aku pemilik rumah itu, aku pemilik mobil. Sebelum ini Anda menjadi itu, Anda menderita. Ketika Anda melihat mobil di luar sana, dipukuli oleh orang tukang todong misalnya, Anda tidak merasa apa-apa. Tapi begitu itu mobil Anda yang dipukuli orang, Anda merasa diri Anda yang dipukuli. Karena Anda sudah melekat pada mobil itu. Bukan berarti saya ini
melarang Anda untuk mencari uang. Uang itu harus dicari. Tapi ketika Anda harus membayar sesuatu, Anda tidak merasa hilang. Ini saya menceritakan ada kredit card. Kenapa kredit card itu dibuat? Karena mereka tahu rasanya orang yang membayar itu bagaimana. Orang yang membayar dengan uang cash itu rasanya dia kehilangan sebagian dari dirinya. Karena dia sudah melekati uangnya. Maka diciptakannya kredit card. Sehingga orang itu tanpa sadar spending memakai uangnya, hanya melihat angka-angka tanpa merasa dirinya hilang. Itu dasar pembuatan kredit card. Sehingga sebetulnya kredit card itu amat bahaya karena orang tidak merasakan kehilangan dirinya ketika dia membelanjakan uangnya. Nah, setelah kita melihat kebenaran, keyakinan kita sudah runtuh, kemudian Anda menjadi aku itu yang Anda rasakan tadi. Aku yang Anda rasakan tadi rasanya cuma ada sekarang di sini. Dan memperhatikan. Aware. Aware itu ya memperhatikan. Nah, ego-ego yang sudah ada tadi itu bukan musuh kita. Ini adalah alat untuk melekati. Untuk mengalami hidup. Tapi karena kita sudah tahu bahwa itu bukan kita, sehingga yang tadi itu tidak kita lekati. Kita punya uang, kita belanja tanpa kita membayar tanpa kehilangan diri. Kita punya mobil, mobilnya rusak, mobilnya hilang, diri kita nggak hilang. Karena apa? Karena kita sudah menyadari. Kita punya rumah, rumah kita terbakar. Gak apa-apa. Karena bukan kita. Rasanya akan jadi sama ketika melihat rumahnya orang lain itu terbakar. Kita nggak merasa apa-apa. Mungkin kita menunjukkan empati kita, wah kasihan. Kasihan ya orang yang rumahnya terbakar. Padahal kita nggak merasa apa-apa. Kita hanya merasa itu kalau rumah kita yang terbakar. Nah, setelah kita menyadari bahwa itu bukan aku, rumah kita terbakar pun rasanya sama dengan ketika kita melihat rumah orang terbakar. Bukan kiamat buat kita. Begitu kita sudah bisa melepaskan dari pikiran, dari tubuh, dari bentuk-bentuk tadi, ya otomatis hidup kita menjadi bebas. Nah, sebelum saya meneruskan, coba kalau misalnya ada yang belum Anda betul-betul jelas, coba Anda taruh di kolom komentar. Supaya sebelum saya lanjutkan, kita clear dulu sampai di sini. Kalau ada sesuatu yang belum jelas, belum dimengerti, atau mau konfirmasi apa yang sudah dimengerti. Coba. Tulis di kolom komentar yang mau ditanyakan. Lisa Chandra, clear Pak. Belajar kaya. Jadi semua pengalaman itu membentuk aku. Iya betul. Saya pernah mendaftar sebagai pegawai negeri. Menjadi aku pegawai negeri. Begitu aku dipecat sebagai pegawai negeri, rasanya kiamat. Kalau dulu saya tidak mendaftar pegawai negeri,
Saya tidak menjadi. Karena saya sudah menjadi, ini event yang terjadi, pengalaman yang terjadi dalam hidup kita. Kita jadikan aku pegawai negeri. Bahkan begitu aku sudah ini masih dibawa-bawa, aku pensiunan pegawai negeri. Jadi semua itu menjadi aku, tanpa kita sadari. Yang padahal gampang saja kalau kita mau tahu, aku tuh rasanya seperti ini. Loh kok aku itu? Kan nggak mungkin. Aku ini menuntut semuanya. Aku sebagai pegawai negeri menuntut kenaikan gaji. Kalau ini tidak dipenuhi, aku kecewa. Terus ini aku pegawai negeri, begitu atasanku diganti menjadi ketat. Ini juga menuntut suatu kelonggaran. Jadi semua pengalaman-pengalaman itu mempunyai keinginan. Keinginan tadi harus dipenuhi. Apabila tidak terpenuhi, kita menjadi sakit. Padahal itu bukan kita. Seperti tadi saya gambarkan, Anda menjadi mobilku. Artinya Anda sudah melekatkan identitas aku pada benda itu, yaitu mobil. Coba ada kucing naik di kap mobil Anda, digaruk-garuk gitu. Apa rasanya? Mobilku tadi digaruk-garuk kucing untuk ngasah cakarnya. Apa rasanya? Kenapa kalau Anda melihat mobil lain dicakar-cakar kucing, Anda biasa-biasa aja, nggak ada perasaan apa-apa. Karena mobil lain tidak Anda lekati dengan identitas aku. Begitu kita melekatkan identitas aku ada di situ, itu jadi mobilku. Itu sudah menjadi aku, sudah menjadi bagian dari aku. Sehingga kalau ada apa-apa dengan segala sesuatu yang sudah dilekati dengan identitas aku tadi, ya kita rasanya nggak karuan. Ini adalah hal yang sangat sepele. Tapi karena ini terjadinya dari pembentukan manusia dari kecil, yang ini sudah biasa dilakukan oleh semua manusia, maka kita tidak tahu. Ini sepertinya ya memang begitu, itu aku. Padahal itu bukan kamu. Jadi beda. Aku yang melekati sesuatu dan aku yang berdiri sendiri. Itu berbeda. Aku yang melekati sesuatu itu sudah menjadi aku. Yang kita lekati itu bukan sesuatu yang fix, bukan sesuatu yang abadi, yang pasti hancur. Mobil hancur, uang bisa habis, masa lalu bisa hilang kenangannya, masa depan bisa tidak tercapai, pikiran berubah-ubah, badan bisa sakit, ini semua tidak bisa dilekati. Karena tidak bisa dilekati, bisa hancur, bisa berubah, sehingga itu selalu menimbulkan kekecewaan kita. Aku itu adanya sendiri, berdiri sendiri, tidak tergantung oleh apapun, tidak tersentuh oleh apapun. Sehingga begitu kita menyadari, oh aku tuh yang ini, loh kok yang tadi ini, oh bukan berarti, yang tadi itu bukan. Begitu kita mengetahui itu, kita melepas diri-diri tadi. Ya, kita melepas diri tadi. Sehingga kita tidak menderita lagi, karena kita tidak melekati hal-hal yang rapuh. Hidup ini akan terus berjalan. Anda tetap cari uang, Anda tetap berkeluarga, Anda tetap bekerja. Tapi Anda tidak melekat lagi. Anda sudah tahu kalau ini bukan aku. Ini aku hanya menjalani hidup, tapi tanpa rasa sakit. Di luar ini kondisi-kondisi yang menakutkan masih ada. Tapi Anda tidak ketakutan lagi. Karena Anda tidak mengalami. Aku sudah menjadi aku yang terpisah. Aku yang tidak tersentuh.
apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, aku netral. Aku tidak menjadi bagian dari kehidupan. Karena apa? Kalau kita lihat, kapan munculnya rasa aku? Ketika hidup ini menatap dirinya sendiri. Ketika hidup ini merasakan, Anda sekarang hidup. Anda menanyakan ke diri sendiri. Anda merasakan diri Anda sendiri. Maka yang muncul itu rasa aku. Aku. Ini apa sih ini? Yang menjadi diriku ini apa sih? Aku. Rasa aku itu adalah muncul ketika hidup itu merasakan dirinya sendiri. Jadi ini sesuatu yang terpisah dari hidup. Dia keluar sebagai rasa hidup. Nah sekarang dia menjadi mengikuti hidup itu. Ya sakit semua. Karena yang dilekati itu adalah hal-hal yang tidak fix, yang selalu berubah, yang rentan, yang rapuh. Tidak ada di hidup ini sesuatu yang abadi, kecuali hidup itu sendiri. Itu yang menyebabkan manusia menjadi sakit ketika menjalani hidup, mengalami hidup. Ini tidak usah. Yang namanya ego itu perlu untuk mengalami hidup. Tapi pengetahuan Anda itu sudah membebaskan rasa aku dari kemelekatannya pada segala sesuatu tadi. Ketika Anda butuh uang untuk ini, Anda tidak akan mengatakan bahwa persoalan itu adalah Anda. Bukan aku yang mempunyai persoalan. Aku melihat ada persoalan. Aku ini tidak tersentuh persoalan. Aku melihat ada suatu persoalan. Aku punya alat untuk melihat, untuk berpikir tentang persoalan itu. Ketika Anda sudah tidak menjadi persoalan, artinya Anda melihat dari posisi orang ketiga. Anda tidak terlibat dalam persoalan itu, sehingga secara psikologis Anda tidak terbebani. Tanpa beban ini, Anda bisa melihat sesuatu apa adanya. Sehingga Anda bisa dengan cepat, Anda bisa menyelesaikan masalah itu. Kesakitan-kesakitan di luar masih ada. Tapi tidak ditambah kesakitan psikologis Anda bahwa ini aku yang menderita. Karena biasanya Anda merasakan 2 kali. Badan Anda sakit, kemudian ketakutan timbul, kemudian kalau nggak sembuh-sembuh, timbul rasa aku yang sakit. Sakit itu sudah menjadi Anda. Anda melekat pada sakit itu. Sehingga rasanya, gimana ya? Aku yang sakit. Ini adalah penderitaan tambahan yang lebih sakit dari sakit itu sendiri. Kalau Anda bisa menyadari ini semua, ini tuh segala sesuatu yang tidak nyata, yang terbentuk karena kekeliruan, yang memang dibentuk oleh hidup ini untuk menjadi Anda. Yang sebetulnya itu bukan kita. Dengan mudah kalau kita menyadari, loh aku yang ini semua ini adalah rentetan dari pengalamanku. Ya, jadi begitu belajar karya. Bagaimana Pak Adi untuk kesadaran agar bisa tetap terus? Ya jangan dong. Kesadaran itu memang ada terus. Tapi kalau Anda menginginkan kesadaran itu, berarti pikiran itu menginginkan kesadaran. Nggak akan bisa. Kesadaran itu memang nggak pernah hilang. Cuman kadang-kadang tertutup oleh pikiran, oleh ego-ego tadi. Kenapa kok Anda tidak sadar pada waktu Anda mempunyai banyak persoalan? Karena perhatian Anda, arah hati Anda itu ke arah persoalan. Anda tidak mengarahkan perhatian yang lain. Karena persoalan itu Anda anggap urgent, maka Anda mengarahkan
hati Anda ke persoalan tadi. Ini krusial, ini penting. Saya tidak mau melihat yang lain, saya melupakan yang lain dulu. Bukan artinya kesadaran nggak ada, tapi kesadaran Anda arahkan ke persoalan itu yang Anda anggap penting. Sedangkan apa yang Anda bilang kesadaran itu nggak ada, itu juga menyiratkan bahwa kesadaran itu masih tetap ada ketika kita berpikir bahwa kesadaran itu tidak ada. Buktinya kita tahu bahwa ini kesadaran nggak ada. Yang tahu siapa kalau bukan kesadaran? Ya, begitu. Jadi jangan menganggap kita tuh nggak usah terlalu apa kalau orang Sunda bilang hawek, nggak usah terlalu serakah. Kesadaran itu harus tetap ada. Enggak. Karena apa? Segala sesuatu yang dipaksakan itu nggak bisa. Kesadaran itu nggak kemana-mana. Kesadaran itu selalu ada. Tapi kita sering membawa kesadaran itu dengan pikiran kita. Begitu kita aku ini sudah tidak menjadi pikiran, makanya saya akan tetap sebagai aku. Aku ini adalah kesadaran. Rasain aku. Kalau kita nggak ngapa-ngapain, nggak usah mikir. Pikiran itu dipakai pada waktu kita perlukan. Ada masalah, ada suatu pekerjaan yang perlu pikiran, menghitung sesuatu, itu kita pakai pikiran. Kalau kita tidak mengerjakan segala sesuatu itu, kita kembali lagi aku. Kita perhatikan. Kalau Pak Firdaus, kesadaran akunya, perhatikan Firdaus. Apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan. Kemudian tanyakan, aku nggak kerasa apa-apa. Yang kerasa Firdaus. Firdaus lagi pusing ngurusin kerjaannya, lagi ini. Akunya Firdaus ini tahu. Aku tidak pusing. Aku bukan Firdaus. Itu apa namanya? Kita akan membuat jarak antara ego dan aku, self yang sebenarnya, true self, dirimu yang sebenarnya. Ya, gitu. Kosong. Maknanya tidak ada keakuan diri lagi. Bukan lagi aku yang punya. Betul. Bukan lagi aku yang punya. Betul. Semuanya itu kita lekati dengan kata-kata ini milikku. Ini